menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Selamat kita berkumpul, bertemu satu dengan yang lain. Selamat kita berkumpul untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita lupakan sejenak
apa yang menjadi urusan kita sepanjang hari ini. Dan saat ini kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Allah kita, Allah yang mengenal kehidupan kita, Allah yang mengetahui apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Oleh karena itu kita mau belajar percaya, kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Oh, bahkan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, kami mau setia Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
saya jemput sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, Bapa, Engkau yang mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Hubunganku sempurna jadi kaya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tiada yang Sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah menyertai kami. bagimu. Oleh karena itu kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuat Kami berharap hanya kepadamu ya Bapa. dasarku, Kami berserah kepadamu yang empunya hidup kami. kini Haleluya. aku berserah pada Amin. Kami berserah kepada rancanganmu Tuhan. bagiku. Haleluya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan sedia Lagi kini aku percaya. sampai akhir hidup. Kini aku percaya Tiada yang mustahil Amin. bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasar
Oleh karena itu kami pun mau setia kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau mendapati kami setia di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu mengakui Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih karena Engkau selalu memperdulikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu lagi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikan lagi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Dia Allah yang setia. Sepanjang hidupku kau setia. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikan lagi sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Kau Allah yang setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati lagi kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan berkati. Haleluya. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Nyanyi kebaikanmu. Ku nyanyi kebaikanmu.
Sepanjang hidup kami Engkau Allah yang setia. Sepanjang hidup kami Engkau Allah yang sangat baik. Itu sebabnya kami ada di tempat ini malam hari ini. Kami mau memuliakan-Mu, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, bersorak bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, malam hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Karena hanya itu yang bisa kami berikan kepadamu sebagai balas kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, semua itu boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami malam hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Belum terlambat rasanya jika saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita masih ada di hari yang keempat di tahun 2026. Dan Dia Allah yang tetap sama, Dia Allah yang tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersuka cita pada malam hari ini. Beri salam kepada kiri kananmu, katakan Yesus sukacitaku. Haleluya. Yesus sukacitaku. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu
Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian kepada keluarga yang rindu menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2025 hingga masuk ke tahun 2026 ini. Bersuka dalammu. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Amin. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Jika tidak ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, saya yakin bukannya tidak ada ya. Saya mungkin masih malu-malu. Malu-malu kucing. Puji Tuhan, kita masih mau tetap memuji Tuhan, amin. Masih bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, kita memasuki tahun yang baru ini dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk menginjak lawan kita di bawah kaki kita, amin. Haleluya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama, bersorak di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah
kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Besar rohnya yang ada dalam kehidupan kita. Dia yang selalu memberikan kita kemenangan. Dia yang berkali-kali menolong kita, menguatkan kita. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Namun malam hari ini kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau setia di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya, Engkau ada dalam segala hal dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, haleluya. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia, Kau setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin, haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, kami memilih untuk percaya Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meski doa kami tidak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, kami percaya padamu. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan.
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, selalu menolong kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan yang telah menuntun kehidupan kami melalui tahun-tahun, melalui hari-hari. Bahkan hari ini kami boleh ada lagi di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Sungguh bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, hanya oleh karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang telah menyatakan kasih setia dan rahmat serta pertolongannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap puji-pujian yang telah naik di hadapan hadirat-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati pujian kami, penyembahan kami. Biarlah menjadi pujian dan penyembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami akan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu dalam hati kami, akan menguatkan, menolong kehidupan kami, meneguhkan iman percaya kami. Bahkan itu mungkin menegur kehidupan kami. Tuhan mau jamahi kehidupan kami, hati kami untuk menerima firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biarlah hamba berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat tahun baru. Haleluya. Masih banyak kursi-kursi yang kosong karena masih ada kasih-kekasih kita, jemaat yang masih berlibur. Puji Tuhan. Tapi kita tidak akan melihat kursi yang kosong, tapi kita yakini bahwa Dia yang berjanji di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Saudara percaya? Amin. Kita yakini akan firman Allah karena Dia yang berjanji itu setia. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Biarlah kasih Kristus tetap menaungi kita semua. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Tadi pagi kita sudah baca, kita sudah dengarkan. Dan malam ini juga saya masih membawakan kebenaran firman Allah. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita dapat baca di dalam ayat 1 sampai 11, tapi malam ini kita hanya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau kekasih tidak keberatan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormat firman Allah yang hidup ini. Saya akan membacakan, kemudian Bapak Ibu simak dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya juga, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Terjemahan lama, diisi sampai penuh ke mulutnya. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman malam ini yang kita telah baca, yang saya baca dan Bapak Ibu dengarkan, tentunya memberikan kita suatu pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan adalah, Yesus adalah Allah yang hidup, yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Hal yang kita baca yaitu perjamuan kawin di Kana. Ini merupakan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan setelah mujizat itu dinyatakan, dilakukan dan disaksikan oleh banyak orang, tentunya ini membuka mata mereka untuk mengetahui siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Saya percaya siapapun tidak akan mau jika melakukan, membuat suatu acara, lalu di tengah acara itu ada masalah yang terjadi. Tentunya hal itu atau masalah itu, acara itu pasti akan kacau. Dan orang yang melakukan acara itu, apakah itu acara yang besar atau yang kecil sekalipun. Tetapi kalau di dalam acara itu ada masalah, pasti orang yang melakukannya itu dia akan dicemooh. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu hal yang kita dapat pelajari di dalam kebenaran firman Allah malam hari ini. Bahwa ketika pesta di Kana itu, kita akan melihat apa rahasia dari mujizat yang terjadi di Kana. Rahasianya apa di dalam pesta ini? Tentu hal yang pertama kita dapat melihat bahwa rahasia mujizat di Kana adalah hal yang pertama, yaitu menghadirkan Yesus sebelum masalah terjadi. Haleluya. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi sebelum masalah terjadi, sebelum ada hal yang terjadi yang tentunya bisa dapat membuat malu, Yesus sudah ada di sana. Yesus sudah ada di sana dengan murid-muridnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa apa yang akan terjadi, dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi sekiranya Yesus tidak ada di sana. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dan kita membaca tadi bahwa sebelum masalah itu mereka hadirkan Yesus. Yesus sudah ada di sana. Dan Yesus tahu apa yang harus dibuat. Kendati pun
ketika pesta sementara berjalan, mereka sudah kekurangan anggur. Lalu Ibu Yesus datang kepadanya dan berkata, mereka sudah kehabisan anggur. Haleluya. Mereka sudah kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum sampai. Hal ini tidak membuat Ibu Yesus tersinggung. Tetapi dia menyadari bahwa waktu Yesus adalah waktu yang terbaik. Kendati pun Maria waktu itu, Ibu Yesus katakan, mereka sudah kehabisan anggur. Tetapi saya katakan bahwa Ibu Yesus tidak tersinggung. Sebab dia tahu firman. Ada saat bagi Yesus, bukan kehendak daripada Maria. Seketika itu ketika dia katakan mereka sudah kehabisan anggur. Lalu seketika itu Yesus melakukan mukjizat. Maka tentunya hal ini akan lain. Namun kekasih di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Maria. Dia hanya berkata kepada pelayan-pelayan. Bahwa lakukan apa yang ia katakan kepadamu. Semua instruksi yang diberikan oleh Yesus taati. Jangan sampai dilanggar. Taati instruksi yang diberikan oleh Yesus. Instruksi apa itu? Yaitu isi tempayan itu dengan air. Dan pelayan-pelayan itu tidak membantah. Tidak berkata, mengapa harus air yang harus diisi. Coba kayak pergi beli anggur yang lain supaya orang banyak masih bisa minum. Tetapi Yesus tahu apa yang dia lakukan. Dan akan ada sesuatu yang pasti terjadi. Karena apa? Mereka menghadirkan Yesus di dalam acara itu. Kita dapat membayangkan bahwa sesungguhnya di dalam menjalani kehidupan kita, hendaknya Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Bukan hanya pada waktu ada masalah atau tidak ada masalah baru kita undang Yesus. Tapi dalam setiap kehidupan kita, kita undang Yesus. Kita hadirkan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam rumah tangga kita, di dalam kita berjemaat, biarlah kita menghadirkan Yesus. Karena ketika Yesus hadir, dia akan melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Yesus mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam pujian kita tadi, bahwa dalam rasa sakit kita, Yesus ada. Haleluya. Dalam segala keadaan kita Yesus ada. Itulah sebabnya berbahagialah kita yang telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi dia akan menolong kita. Sehingga dalam setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi, kita tidak akan pikul sendiri. Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Ayat yang ke-15. Saya minta tolong. Tolong bacakan. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Tolong dibaca dengan perlahan-lahan. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kesesakan di dalam hidup ini? Ada jalan keluar. Yesus berkata, Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Terjemahan lama katakan,
Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan menghormati aku. Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, diluputkan dari masalah, dari kepicikan yang kita hadapi, maka hendaknya kita menghormati Tuhan. Alkitab katakan bahwa siapa yang menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan syukur kepada Tuhan, yaitu menghormati aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Allah malam hari ini, bahwa hendaknya kita selalu menghadirkan Yesus dalam setiap hidup kita. Dalam setiap musim hidup kita, entah kita senang ataukah susah, hadirkan Yesus. Yesus akan melakukan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Dan hal yang kedua, bahwa saat terjadi masalah, mereka datang kepada Yesus. Ayat 3 tadi, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dan ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum sampai, saatku belum tiba. Haleluya. Saat Ibu Yesus tidak sama dengan saatnya Tuhan, saatnya Yesus. Saat kita berseru kepada Tuhan, maunya kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan lain, ada saat yang Tuhan tentukan baginya. Bukan saat kita, bukan waktu kita, tapi waktu Yesus tersendiri. Dan dia akan melakukan hal yang di luar daripada pikiran kita. Satu hal, harus kita taati apa yang ia sampaikan kepada kita. Di mana pelayan-pelayan itu, Yesus berkata bahwa isi tempayan-tempayan itu, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka tidak membantah, tetapi mereka taat dan mereka lakukan. Sekiranya mereka tidak lakukan, mereka hanya isi tempayan-tempayan yang ada di situ hanya setengah. Dapatkah terjadi mujizat? Tentu tidak akan ada mujizat yang terjadi. Tetapi karena mereka taat kepada apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus instruksikan, bahwa isi tempayan itu penuh sampai ke mulutnya. Dan mereka lakukan. Dan kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya di pesta itu ada keluarga, ada mungkin kalau sekarang ada panitia pelaksana. Lalu ketika sudah diisi tempayan-tempayan itu, Yesus berkata lagi kepada pelayan-pelayan, cedoklah sekarang dan bawa kepada pemimpin pesta. Haleluya. Yesus bisa saja untuk langsung membagikan, tetapi Yesus menghargai otoritas yang ada pada saat itu. Pemimpin pesta dia hargai, itulah sebabnya pelayan-pelayan disuruh cedok lalu bawa kepada pemimpin pesta. Dan setelah mereka mengecapnya, pemimpin pesta mengecapnya, hal yang luar biasa terjadi. Tadinya air biasa, tetapi sekarang sudah jadi anggur yang lebih manis daripada yang sudah dihidangkan terlebih dahulu. Itulah mujizat yang Tuhan adakan. Nah, itu saya katakan bahwa ada mujizat karena apa? Mereka menghadirkan Yesus dan mereka mentaati apa yang Yesus. Tuhan akan menolong saya. Tuhan menolong kita semua sehingga sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita taati apa yang Yesus perintahkan bagi kita. Apa yang Yesus inginkan kita buat, kita lakukan itu. Dan kita percaya bahwa dia akan melakukan mujizatnya. Seperti yang kita baca tadi dalam Mazmur
pasal 50 ayat yang ke-15. Berserulah olehmu kepadaku pada waktu kepicikan, pada waktu kesusahan, pada waktu masalah datang. Berseru kepada Tuhan dan Ia akan meluputkan kita dan kita akan menghormati Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, kalau membaca lagi, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Haleluya. Serahkanlah segala khawatir. Terjemahan lama katakan, pulangkanlah segala kesusahanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Haleluya. Pulangkan kepada Tuhan kesusahanmu. Jangan kita pikul sendiri, jangan kita tanggung sendiri. Tapi apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, kita pulangkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita katakan, ini aku Tuhan dengan segala keberadaanku. Maka Dia akan menolong kita. Alkitab katakan, maka Tuhan akan memelihara dikau pada selama-lamanya. Tiada Ia memberi orang benar tergelincir. Haleluya. Itu terjemahan lama. Tidak dibiarkannya orang yang benar itu akan tergelincir. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita baru memasuki tahun 2026, baru 4 hari. Masih banyak waktu yang akan kita jalani. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita melihat situasi dunia hari-hari ini. Keadaan-keadaan yang terjadi. Di mana musibah-musibah, tanah longsor, bencana-bencana alam terjadi. Dan ini semua memberikan tanda bahwa ini adalah akhir zaman. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sebab itu jangan kita main-main di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi mari dengan bersungguh-sungguh kita mempercaya kepadanya. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang memperdulikan kita. Dia akan menolong kita. Dia tidak akan lepaskan tangan kita. Tapi Dia akan pegang tangan kita dan menuntun kita di tahun 2026 ini yang menjadi rahasia bagi kita. Tetapi ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan memegang tangan kita, Dia menuntun kita, Dia tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang dapat mencelakakan. Tetapi Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan membimbing kita. Di dalam Mazmur 23 di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia memimpin aku ke padang rumput yang hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Haleluya. Dia akan membimbing kita kendati pun melalui bayang-bayang maut. Dia ada di sana. Dalam lembah kelam sekalipun, kata pujian kita tadi, Yesus ada. Haleluya. Mari kita selalu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menikmati betapa indahnya kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Ketika dalam kepicikan kita berseru kepadanya, Dia menolong kita. Ayub berkata bahwa selama nafas hidup ada di dalam lubang hidungku, aku akan tetap memuliakan Tuhan. Selama kita masih bernapas, sampai kapanpun
kita hidup di tengah-tengah dunia, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang bagi pribadi-pribadi kita. Tetapi satu hal, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan menyertai kita sudah tidak ada masalah. Pasti ada masalah, tetapi Dia memberi kekuatan bagi kita. Dia memberi pertolongan bagi kita. Sehingga Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami dalam hidup ini, itu adalah masalah yang biasa. Pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Yesus tahu kekuatan kita seberapa, dan Dia akan memberikan bagi kita jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Haleluya. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menapaki hari-hari ke depan ini, mari kita hadirkan selalu Yesus di dalam kehidupan kita. Maka masalah boleh datang, tetapi karena Yesus ada, Dia akan menyelesaikan masalah itu. Dia akan menyelesaikan persoalan itu, sehingga kita boleh menikmati akan mujizat dan pertolongannya. Dan kita berkata, Tuhan sungguh baik. Haleluya. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Kiranya menjalani kehidupan ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah tekun, tetaplah setia di dalam mengiring Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana Dia akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Satu hal, berserah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian firman Allah yang singkat pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan itu pujian. Ketika ku hadap, ketika aku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Masih panjang waktu yang kita akan jalani. Tapi mari hadirkan Yesus dalam setiap persoalan hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak bertambah dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi, Ketika ku hadapi kehidupan
kadangkala kita menghadapi hidup ini. Jalan mana Kita yang tidak tahu apa yang harus ku kita pilih. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Ku tahu ku tak Tetapi yang mampu. pasti kita Ku tahu ku tak sanggup. dan tidak akan Hanya Kau Tuhan hanya Tuhan tempat jawabanku. jawaban kita. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah Yakini sendiri. bahwa kita tidak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah Yang ada selalu yang bersama. menggendongku. Tanganmu membelaiku. Nikmatilah belayan tanganmu yang senantiasa Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak bertambah dalam kasih-Mu. janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Cintanya bagaikan dan ku tak bertambah dalam tahu kasih. betapa dalamnya kasih Bapa. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalamnya kasih. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Kita menyembah Dia berarti kita menghormati. Ada rasa syukur dan hormat kita kepada Dia yang senantiasa tepat pada waktunya pertolongan dapat kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Dan saya persilakan Ibu Suri Tombi akan memimpin kita dalam doa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Biar itu menjadi kekuatan kami. Yang Tangan-Mu menggendong, yang kuat selalu menggendong kami Tuhan. tangan-Mu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu terlalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung betapa besar kasih Tuhan dalam hidup ini. Kami masih boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan Engkau menghantar kami, menghantar kaki kami untuk menyeberang di tahun ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami Bapa, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami masih boleh hidup sampai hari ini. Nafas-Mu masih Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Bukankah itu pertanda betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa kami berjalan tidak akan sendiri Tuhan. Sekalipun masih panjang terbentang di hadapan kami tahun ini Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Janji-janji Tuhan akan selalu kami pegang dalam nama Yesus. Setiap janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami memegang setiap perintah-Mu Tuhan. Maka Engkau akan memberkati kami lebih daripada yang kami pikirkan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan kekuatan kami tidak seberapa. Kami tahu Tuhan kami debu tanah adanya. Tapi Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk kami berjalan Bapa. Maka sertailah perjalanan kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Biarlah dalam setiap pribadi kami, dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap keluarga besar kami, selalu menghadirkan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga kami penuh dengan kekuatan kuasa Allah. Terima kasih banyak Bapa. Engkau terus berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati selalu dalam pelayanannya. Berkati di usia yang ada Tuhan. Tetap berikan kekuatan anugerah Tuhan. Penghiburan tiap hari Bapa. Sukacita di dalam Engkau. Sehingga pelayanan hamba-Mu benar-benar Tuhan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami akan lanjut dalam ibadah kami Tuhan. Engkau berkati kami, berkati persembahan yang akan kami berikan Bapa. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sungguh sudah terlalu banyak yang Engkau berikan dalam hidup ini Bapa. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati apa yang akan kami berikan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada yang bertugas. Kami persilahkan menjalankan tangguh. Kita angkat pujian Sukacitaku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih
bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sukacitaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap uluran tangan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 ada kebaktian Natal Oikumene FKGM, Forum Komunikasi Gereja-Gereja Semamuju, jam 6 sore di Aula Marannu Polda Sulbar. Ya, ini Natal Oikumene kita di tanggal 8 Januari jam 6. Kalau mungkin ada yang tidak lihat tempatnya, mungkin bisa kumpul di pastori yang mau berangkat bersama. Ibadahnya jam 6 sore di Aula Marannu di Polda Sulawesi Barat. Hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 ada latihan persiapan ibadah raya pertama jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Sabtu tanggal 10 Januari ada latihan persiapan ibadah raya kedua jam 6 sore juga di gedung gereja ini. Kemudian hari Minggu kita kembali berkumpul untuk beribadah dalam ibadah raya pertama jam setengah 9 pagi dan ibadah raya kedua jam setengah 6 sore. Pelayan-pelayan untuk kebaktian di hari Minggu untuk ibadah raya pertama hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 pemimpin pujian Ibu Suri Tombi, musik Else, Gusti, Gideon dan Timothy, singers Ibu Yohana Medi, Ibu Mulawati Amba dan Ibu Hernita Ismai, rebana Tere, Tirsa dan Gebi, kolektan Ibu Derviana Yepma, Ibu Herni Sondak, Asher, Bapak dan Ibu Binton Sihombing. Pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian Saudara Julius, musik Else, Tria, Kenzo dan Timothy, singers Bapak Yonas, Bapak Aris Redi dan Bapak Daniel Siahaan, rebana Tere, Tirsa dan Gebi, kolektan Ibu Yosepina Redi dan Ibu Rini Siahaan, dan Asher hamba Tuhan Geral dan Saudara Immanuel. Harap para pelayan-pelayan memperhatikan jadwal pelayanan yang sudah dibacakan pada malam hari ini. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan, karena Dia yang akan selalu bersama dengan kita memasuki tahun yang baru di 2026 ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang berjalan bersama kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama
Gembala akan tutup kita dalam doa bersama. Haleluya. Berjalan bersama kami. Haleluya. Ku tak takut, Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau tanganmu yang pegang hidup kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Ku yakin kau bersama kami. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Ini kami Bapa, dengan segala keberadaan kami telah berbakti kepadamu. Kiranya Tuhan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Kalau ada yang datang dengan kelemahan tubuh, telah dikuatkan. Yang bimbang telah memperoleh ketetapan untuk tetap menengadah kepadamu, bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa, jemaat yang belum sempat hadir, yang masih berlibur dengan keluarga. Tuhan menyertai mereka ketika dalam perjalanan. Lindungi mereka boleh tiba dengan selamat. Kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Bahkan rencana perjalanan hamba-Mu, mak, suami istri dan anak-anak besok hari dari Bulukumba. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga mereka akan tiba dengan selamat. Kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami telah berbakti kepadamu dan sempurnakan apa yang kami lakukan. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan ampuni. Dan kiranya apa yang kami buat menyenangkan hati Tuhan. Semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, senantiasa ada pujian syukur naik di hadapan-Mu. Setiap korban persembahan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan lipat gandakan bagi umat-Mu. Berkati dalam segala tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun usaha mereka yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biar kiranya sertai umat-Mu kembali ke rumah. Bahkan kami yang ada di pastori pun sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Lepaskan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Sehingga semua terpelihara di dalam damai sejahtera Tuhan. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan. Kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah di desa-desa. Berikan hikmat dan akal budi. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan melindungi memelihara kita dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.